Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faiza Tunisa dengan NIM 185503384, Lulu Rizky Nur Hasanah dengan NIM 185503507, Maida Nurul Huda dengan NIM 185503404, Novita Kurnia Widiati dengan NIM 185503311, dan Yusrin Pusparifani dengan NIM 185503366 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Konflik. Manajemen konflik ialah sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah kata kunci, yaitu 1. Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga, 2. Strategi konflik, 3. Mengendalikan konflik, 4. Resolusi konflik, 5. Kemampuan beradaptasi, dan selanjutnya, di sini ada tujuan manajemen konflik. Yang pertama, mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. 3. Meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerjasama. Yang keenam, menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang ketujuh, menghindari iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan seperti takut, moral rendah, sikap saling curiga. Yang kedelapan, meningkatkan terjadinya pemogokan. Yang kesembilan, mengarah pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Yang kesepuluh, mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi. 11. Terganggunya proses produksi dan operasi. 12. Meningkatkan biaya pengadilan karena tuntutan karyawan yang mengajukan konfliknya ke pengadilan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lulu Rizky Nur Hasanah. Selanjutnya ada gaya manajemen konflik. Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut dengan gaya komunikasi konflik. Menurut Stella Ting Tomei tahun 2005. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya manajemen konflik. Yang pertama, ada asumsi mengenai konflik. Yang kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Yang ketiga, ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya. Yang keempat, pola komunikasi dalam interaksi konflik. Yang kelima, kekuasaan yang dimiliki. Keenam, pengalaman menghadapi situasi konflik. Yang ketujuh, sumber yang dimiliki. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Yang ke-8 yaitu jenis kelamin, yang ke-9 kecerdasan emosional, yang ke-10 kepribadian, yang ke-11 budaya organisasi sistem sosial, yang ke-12 prosedur yang mengatur pengambilan keputusan jika terjadi konflik, yang ke-13 situasi konflik dan posisi dalam konflik, yang ke-14 keterampilan berkomunikasi. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Maida Nurul Huda. Teori-teori gaya manajemen konflik. Teori GIRD, Gaya Manajemen Konflik, R.R. Blaschke dan J. Mouton tahun 1964. Dimensi yang pertama, perhatian manajer terhadap orang atau bawahan. Yang kedua, perhatian manajer terhadap produksi. Yang pertama, memaksa. Ketika perhatian manajer yang tinggi terhadap produksi, sedangkan rendah perhatian terhadap bawahan. Yang kedua, konfrontasi. Ketika perhatian manajer yang tinggi terhadap produksi dan bawahannya. Yang ketiga, kompromi. Ketika perhatian manajer yang sedang atau tidak tinggi dan tidak rendah terhadap produksi dan bawahannya. Yang keempat, menarik diri. Ketika perhatian manajer yang rendah terhadap produksi dan bawahannya. Yang kelima, ketika perhatian manajer yang rendah terhadap produksi, sedangkan tinggi terhadap bawahannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Novita. Teori
Thomas dan Kleeman atau gaya manajemen konflik Kenneth W. Thomas dan Clark H. Kleeman 1974. Dimensi 1. Kerjasama atau cooperativeness. 2. Keasertifan atau assertiveness. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi yaitu tingkat keasertifan tinggi dan kerjasama rendah. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, yaitu tingkat keasertifan dan kerjasama tinggi. Kemudian yang ketiga ada kompromi, yaitu tingkat keasertifan dan kerjasama yang sedang. Kemudian yang keempat ada menghindar, yaitu tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Kemudian ada mengakomodasi, yaitu tingkat keasertifan rendah, kerjasama tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Yusri. Selanjutnya teori Rahim atau gaya manajemen konflik M.A. Rahim 1983. Dimensi 1. Memperhatikan orang lain. 2. Memperhatikan diri sendiri. Yang pertama ada dominasi. Pihak yang terlibat konflik hanya berupaya memenuhi tujuannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Kedua, integrasi. Ketika pihak yang terlibat konflik berusaha menciptakan resolusi konflik yang secara maksimal memenuhi tujuan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, ada kompromi. Gaya ini berusaha memenuhi sebagian tujuan diri sendiri dan sebagian tujuan orang lain. Keempat, ada menghindar. Pihak yang terlibat konflik menolak untuk berdiskusi. Ia menolak untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain. Yang terakhir ada menurut. Ketika pihak yang terlibat konflik memberikan perhatian yang tinggi bagi orang lain dan perhatian yang rendah terhadap diri sendiri.